Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Sri Rahayu dari kelas 1C dengan NIM 2011031153. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang spektrum pendidikan. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang spektrum pendidikan Indonesia, mari kita ketahui bersama apa definisi pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aset paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Dengan memiliki pendidikan yang tinggi, otomatis ilmu yang dimiliki juga akan bertambah luas pula. Alhasil, seseorang dengan pendidikan tinggi akan disegani dan menjadi individu yang banyak dibutuhkan keahliannya. Namun, untuk bisa mendapatkan ilmu yang banyak, dibutuhkan perjuangan serta biaya yang tidak sedikit. Pasalnya, semakin tinggi bangku pendidikan yang dikenyam, semakin mahal dan sulit pula untuk didapatkan. Karena alasan ini pula lah mungkin mengapa sistem pendidikan yang terpadu perlu untuk dicanangkan. Lalu, bagaimana sistem pendidikan Indonesia? Ya, dapat kita ketahui, baru-baru ini pemerintah mencanangkan sistem zonasi pada siswa yang ingin mendaftar sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, kebijakan tersebut ternyata menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Contoh kasus tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan dengan membaurkan siswa dengan nilai akademis tinggi dengan yang tidak. Indonesia sekarang menganut berbagai macam sistem pendidikan nasional. Namun, sayangnya, sistem pendidikan nasional Indonesia sampai sekarang masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada beberapa sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Di antaranya, yang pertama, sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini, peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tenggang rasa, kedisiplinan, dan sebagainya. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran PKN. Bahkan, nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yang kedua, Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif untuk menggali dan menemukan pemahaman terhadap sebuah materi yang dibahas. Yang ketiga, sistem pendidikan beragam. Di Indonesia, terdiri dari berbagai suku, bahasa, daerah, budaya, dan lain-lain, serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Di dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan, karena waktunya terlalu singkat atau sebaliknya. Dan yang terakhir, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu. Hingga sekarang, Indonesia menganut kurikulum K13, yang mana wujud dari perubahan dan revisi dari KTSP atau kurikulum 2006. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan keadaan pendidikan sekarang
memperbaiki sarana prasarana, mengevaluasi kinerja tenaga pendidik. Dengan adanya upaya pendidikan di Indonesia dapat lebih baik agar bangsa Indonesia dapat mengimbangi negara lain, terutama negara-negara yang berada di Asia. Problem di bidang pendidikan. Problem atau permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang pendidikan mencangkup 3 pokok hal, yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan. Saat ini, bangsa Indonesia masih mengalami masalah di bidang pemerataan pendidikan, terutama pemerataan di bagian barat dan timur Nusantara. Hal tersebut dikarenakan pendidikan di Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kaum menengah ke atas. Fasilitas yang kurang memadai, serta aksesibilitas yang tidak mendukung untuk pelaksanaan pendidikan. Agar pendidikan di Indonesia tidak semakin terpuruk, maka pemerintah harus mengalami kebijakan yang tepat dengan segera. Yang kedua, biaya pendidikan. Keadaan ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk berdampak pula pada pendidikan di Indonesia. Banyak sekali anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena biaya pendidikan yang mahal. Maka dari itu, agar bangsa Indonesia tidak semakin terbelakang, pemerintah mulai mengeluarkan dana BOS yang diberikan kepada peserta didik di SD dan SMP. Hal tersebut dilakukan dengan membebaskan biaya SPP atau membuat kebijakan free school bagi pendidikan dasar. Dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, diharapkan semua pendidikan dapat dirasakan di semua kalangan masyarakat Indonesia. Namun nyatanya, hal ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh siswa yang berada di wilayah pedalaman. Masih ada saja sekolah yang dapat dikatakan tidak layak untuk dijadikan tempat belajar. Dan problem yang ketiga yaitu kualitas pendidikan. Selain kedua masalah tersebut, permasalahan yang paling mendasar adalah masalah mutu pendidikan. Karena sekarang ini, pendidikan kita masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tenaga pendidik yang mengajar namun tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu, tingkat kejujuran dan kedisiplinan peserta didik masih rendah. Hal ini disebabkan karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan yang masih membutuhkan banyak pembenahan di berbagai aspek. Meski pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan sistem pendidikan, tak bisa dipungkiri jika masih terdapat beberapa kelemahan di beberapa sisi. Agar revisi sistem pendidikan dalam negeri dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan contoh referensi sistemnya dari negara yang telah maju. Kegiatan membandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan negara maju hendaknya dilakukan agar menjadi bahan introspeksi bagian mana yang perlu diperbaiki. Maka dari itu, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan negara lain. Yang pertama, ada sistem Britania Raya Cambridge. Sistem pendidikan Britania Raya memiliki sejarah yang paling mengakar di dunia. Sistem ini memiliki spesialisasi mata pelajaran yang mendalam serta penelitian yang cermat dan mutakhir. Sistem ini memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia 6 hingga 18 tahun. Salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum ini adalah SMA Negeri Sumatera Selatan yang berada di kota Palembang. Yang kedua ada sistem Eropa International Baccalaureate. Ini adalah rangkaian sistem yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia 3 hingga 19 tahun. Sistem ini bertujuan untuk menginspirasi para siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, ada Sistem Nasional Plus di Indonesia.
Sistem ini berada di bawah pengawasan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sistem ini berfokus pada pengembangan intelektual, spiritual, dan personal. Namun, sistem ini banyak menuai kritik karena pada praktiknya sistem ini lebih menitik beratkan pada hafalan dan pengulangan materi yang telah disampaikan guru pada saat jam pelajaran berlangsung. Dan yang keempat, ada sistem Amerika. Sistem ini berfokus pada keterampilan praktis dan kemampuan memecahkan masalah yang biasanya disyaratkan mayoritas perusahaan bagi karyawannya. Sistem ini memenuhi kebutuhan siswa 3 sampai dengan 18 tahun dengan pengembangan pengetahuan kognitif dan sosial. Yang kelima ada penerapan sistem pendidikan terpadu di Eropa. Berbicara soal sistem pendidikan terpadu, tentu tidak bisa lepas dari sistem pendidikan yang dicanangkan oleh Finlandia. Sudah menjadi rahasia umum jika negara yang berlokasi di Eropa Utara tersebut dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Berdasarkan hasil dari tes internasional dan penelitian, Finlandia dikenal sebagai negara dengan kualitas kurikulum pendidikan terdepan. Dengan tingkat kelulusan tes internasional tertinggi di dunia, Finlandia berhasil memuncaki indeks pendidikan dari negara di seluruh dunia. Rahasia dari pencapaian Finlandia tersebut terletak pada reformasi pendidikan yang telah diteliti dan diterapkan di sekolah formalnya. Oleh karenanya, Finlandia berhasil dengan konsisten memiliki mutu pendidikan yang jauh lebih baik dibanding negara lainnya. Tak hanya itu, negara Eropa lain, yakni Britania Raya, juga dikenal memiliki sistem pendidikan yang maju. Di negara tersebut, sistem pendidikan dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu pendidikan awal hingga tinggi. Melalui pembagian tahapan pendidikan tersebut, Britania Raya mencanangkan kurikulum nasional yang wajib ditaati oleh setiap institusi pendidikan formal di sana. Selain itu, Belanda sebagai negara maju mengaplikasikan sistem pendidikan dengan kurikulum internasional atau IB. Dengan menerapkan program pendidikan tersebut, siswa sekolah di Belanda mampu mendapatkan kurikulum andalan negara lain dan bersaing di perguruan skala global. Lanjut ke sistem pendidikan di Swiss yang menerapkan program pendidikan desentralisasi. Artinya, pendidikan di negara tersebut diatur dan dikelola bukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh tingkat kewilayahan. Seluruh aspek pendidikan seperti durasi sekolah, kurikulum, hingga metode pembelajaran dicanangkan oleh pemerintah daerah. Yang menjadi titik berat di sistem pendidikan Swiss adalah penerapan ilmu serta nilai-nilai yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi, siswa tak hanya mendapatkan pendidikan formal saja, namun juga soft skill yang amat penting dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Yang keenam, penerapan sistem pendidikan terpadu di Asia. Negara maju di benua Asia juga tidak kalah berkualitasnya dengan benua Eropa. Terbukti ada beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Singapura yang dikenal memiliki sistem pendidikan berkualitas. Sebagai contoh adalah Korea Selatan yang berani menggelontorkan anggaran besar-besaran demi memiliki sistem pendidikan terpadu. Anggaran pemerintah untuk memajukan sistem pendidikan digunakan pada sektor sarana, prasarana, dan evaluasi agar mutunya tetap terjaga. Pemerintah Korea Selatan menganggap bahwa kualitas pendidikan masyarakatnya memengaruhi kualitas negara secara menyeluruh. Jadi, semakin baik pendidikan yang diberikan, semakin bagus pula kualitas negara tersebut.
Dan yang ketujuh adalah penerapan sistem pendidikan terpadu di Selandia Baru dan Kanada. Mirip dengan sistem pendidikan di Swiss, sistem pendidikan di Kanada juga diatur dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah tingkat provinsi di Kanada memiliki tanggung jawab penuh atas sistem pendidikan dicanangkan di wilayahnya. Oleh karenanya, setiap provinsi di Kanada memiliki pembelajaran yang berbeda satu sama lain. Meski tidak menerapkan sistem resmi di institusi pendidikannya, pemerintah Kanada menjamin bahwa warganya akan mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan. Untuk itu, lembaga pendidikan sekolah dan perguruan tinggi di Kanada memiliki mutu serta standar yang cukup tinggi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.